Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I think you guys are good. Please share screen, my friend. At this meeting, we will present material on notation, sequence principle, principle of mathematical induction, and principle of mathematical logic. Next. Before proceeding to the material, we will introduce the group members first. The first is Fadia Evisania, and the second is Lofi Puryanita, myself, and the third is Lailatul Ismayati. Next. This is an overview. And the first, notation theory, and the second, sequence principle, and the third, principle of mathematical induction, and the last, principle of mathematical logic. Okay, notation theory. Notation system. Mathematical notation is a notation that involves symbols to represent operations, unknown numbers, relationship, and other mathematical objects. The symbols become expression and formulas. Jadi sistem notasi. Notasi matematika adalah notasi yang melibatkan simbol untuk menyatakan operasi bilangan yang tidak diketahui, hubungan dan objek matematika lainnya. Simbol-simbol itu menjadi ekspresi dan formula atau rumus. Lalu, history of notation. History of notation mathematics was the first calculation that was developed around 50,000 years ago. Mathematical notation was first introduced by Francois White at the end of the 16th century, and the further developed in the 17th and 18th centuries by René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, and almost Leonard Euler. Sejarah notasi. Jadi matematika adalah perhitungan pertama yang dikembangkan sekitar 50.000 tahun yang lalu. Notasi matematika pertama kali diperkenalkan oleh Francois White pada akhir abad ke-16 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut pada abad ke-17 dan 18 oleh René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, dan hampir semua Leonhard Euler. Next. Notation symbols. Jadi pada kategori umum yaitu ada simbol sama dengan, tidak sama dengan, dan tanda kurung seperti gambar tersebut. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu yang sama dengan itu namanya kesamaan, dibaca sama dengan. Jadi arti atau penjelasannya X sama dengan Y berarti X dan Y mewakili hal atau nilai yang sama. Lalu tidak sama dengan itu tidak sama ya teman-teman. X tidak sama dengan Y berarti X dan Y tidak mewakili hal atau nilai yang sama. Lalu tanda kurung itu buat mengelompokkan yang lebih dulu. Laksanakan operasi di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Next. Ada urutan, yaitu ada tanda tidak sama dengan, lebih dari dan kurang dari. Bisa dibaca ya teman-teman. Lalu yang kedua ada ketidaksamaan juga, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Jadi artinya X lebih kecil dari sama dengan Y, berarti X lebih kecil dari atau sama dengan Y. X lebih besar dari Y, berarti X lebih besar dari atau sama dengan Y. Yang terakhir yaitu ada aritmetik, yaitu ada plus, tambah, atau bisa disimpulkan seperti atau contohnya seperti 3 plus 3 berarti jumlah antara 3 ditambah 3. Yang kedua yaitu ada tanda min, kurang, berarti contohnya kayak 5 dikurangi 3 berarti 5 dikurang 3. Yang ketiga yaitu tanda negatif ya. Berarti contohnya min 5 berarti negatif dari 5. Yang keempat itu ada perkalian atau kali. Contohnya seperti 3 kali 3 berarti perkalian 3 kali 3. Dan yang terakhir ada pembagian atau bagi. Dapat diambil contoh seperti 6 dibagi 3 atau 6/3 berarti 6 dibagi 3. Next.
Okay, modern notation. The 18 and the 19 countries saw the creation and standardization of mathematical notation as is used today. Leonhard Euler is responsible for much of the notation currently in use. The use of A, B, C for constant and X, Y, Z for unknowns. If for the basic natural logarithm, sigma for addition, I for imaginary units, and functional notation fx. Notasi modern. Abad ke-18 dan ke-19 menyaksikan penciptaan dan standarisasi notasi matematika seperti yang digunakan saat ini. Leonhard Euler bertanggung jawab atas sebagian besar notasi yang ada saat ini digunakan. Penggunaan A, B, C untuk konstanta dan X, Y, Z untuk yang tidak diketahui, E untuk logaritma natural dasar, sigma untuk penjumlahan, I untuk unit imajiner, dan notasi fungsional itu dilambangkan dengan fx. Next. Sigma notation. Sigma notation is a symbol that is used to facilitate writing, which is about the sum of an existing function. The sigma notation symbol is the Greek letter sum, which means addition in general notation. Notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol yang digunakan untuk memudahkan penulisan, yaitu tentang penjumlahan dari suatu fungsi yang ada. Simbol notasi sigma adalah sigma. Bisa dilihat ya teman-teman seperti gambar di sini. Simbolnya adalah huruf Yunani atau sum yang berarti penjumlahan dalam notasi umum. Adapun contohnya yaitu 4 sigma sama dengan 1, jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Next. Set notation. Set notation is a way of giving symbols to a set. In mathematics, the set is expressed with capital letters A, B, C, or P, Q, R. Object or object include an written set by using a pair of curly brackets and given a comma, such as, for example, P is the set of the names starting with the letter S. Then P, Monday, Tuesday, Saturday. Q is the set of prime numbers less than 12. Then Q, 2, 3, 5, 7, 11. A is even number between 13, 5, 14, 5. Then it is stated that E, 36, 38, 40, 42, 44. Jadi notasi himpunan. Notasi himpunan adalah cara pemberian simbol pada suatu himpunan. Dalam matematika, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital A, B, C, atau P, Q, dan R. Benda atau benda termasuk dalam himpunan tertulis dalam menggunakan tanda kurung kurawal dan diberi koma, seperti gambar yang sudah dituliskan. Contoh P adalah himpunan nama dari hari yang berawal huruf S. Maka Senin P sama dengan Senin, Selasa, dan Sabtu. Q adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12. Maka Q sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. A adalah bilangan genap antara 35 sampai 45. Maka dinyatakan A sama dengan 36, 38, 40, 42, dan 44. Next, the next material will explain by Ismayati. Okay, next material is sequences principle. It's like every non-empty set of natural number contain the smallest element. The ordering principle WOP or well-ordering principle on its integrates if A and B are two different integrates, the relationship and the relationship A and B can determine namely like A kurang dari B or A lebih dari B. Jadi apa namanya, setiap himpunan tak kosong dari bilangan asli mengandung atau memuat unsur terkecil. Prinsip urutannya itu seperti
operator will ordering principle pada bilangan bulat yang menyatakan jika A dan B adalah dua bilangan bulat berbeda, maka dapat ditentukan hubungannya A dan B, yaitu A lebih kurang dari B atau A kurang dari B. Dan ini terdapat rumus seperti gambar di samping ini, itu yang berarti x kuadrat plus dan r kuadrat plus nah itu tidak dapat menggunakan relasi kurang lebih dari sama dengan z pangkat plus, mempunyai sifat bahwa setiap a itu tidak sama dengan maka selalu ada bilangan bulat untuk semua. Jadi jangan bahwa K adalah elemen terkecil dari himpunan A. Di pihak lain, Q pangkat plus dan R pangkat plus tidak mempunyai elemen terkecil. Nah, seperti contoh yang di bawah ini, like the example like S equal to 5 and 7, what are the non-empty subject of the S and what their successive smallest element, and the solution is S equal to 2, 5, 7 is an ordered set because every non-empty subject of S, namely 2, 5, 7, 2, 5 to 7, 5, 7, and 2, 5, 7 have the smallest element respectively 2, 5, 7, 2, 2, 5, and 2. Next. Okay, the next material will explain by me is about principle of mathematical induction. Mathematical induction is a method for proving that a term holds for any natural number. Mathematical induction can only be used to prove the truth of a statement or formula, but it cannot be used to derive a formula. In mathematical induction, there is a principle of mathematical induction according to this type, namely 1, simple mathematical education, 2, mathematical induction expanded, and the last 3, strong mathematical induction. Jadi di sini adalah prinsip induksi matematika. Induksi matematika sendiri adalah metode untuk membuktikan bahwa teorema berlaku untuk bilangan asli apapun. Dan induksi bilangan matematika hanya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau rumus, tetapi tidak dapat digunakan untuk menurunkan suatu rumus. Nah, di induksi matematika ini terdapat prinsip induksi menurut jenisnya, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu induksi matematika sederhana, induksi matematika diperluas, dan terakhir adalah induksi matematika yang kuat. Nah, yang pertama yaitu adalah simple mathematical induction. There is a 2 step, basic step and induction step. Basic step is, in this step we have to prove that a statement holds for either P1 or Pn, and induction step, if a statement holds for P1 or Pn, then it must also hold for P is K or P is K plus 1. Jadi di yang pertama itu adalah induksi matematika sederhana, di mana terdapat 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Nah, pada langkah dasar ini kita harus membuktikan bahwa pernyataan berlaku untuk P sama dengan 1 atau P sama dengan N. Nah, untuk di langkah induksinya kita harus berlaku suatu pernyataan, yaitu P sama dengan 1 atau P sama dengan N, maka pernyataan itu juga harus berlaku untuk P sama dengan K atau P sama dengan K plus 1. Nah, untuk next is about the example. Ini ada contoh soalnya seperti yang sudah tertera, dan the first step that must be done in the determine the basic step. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan langkah dasarnya terlebih dahulu. Nah, langkah dasarnya itu adalah P sama dengan 1 sama dengan, kita tinggal masukkan rumusnya, 1 tinggal masukkan tadi N-nya itu adalah 1. Nah, tinggal masukkan N-nya itu 1 dan menghasilkan 2 per 2 yang artinya adalah 1. Nah, because P is 1, is clear that is true atau valid, meaning that Pn is true. Jadi karena P-nya 1, maka sudah jelas dan valid, artinya Pn ini adalah benar. Nah, selanjutnya yaitu adalah the next step, namely the induction step. If P1 is true, then the statement must be true for Pk plus 1 with K more than equal to and more than equal to N. First step that must be done is determine the basic step like this. Jadi langkah selanjutnya itu adalah jika P1 itu benar, maka pernyataannya adalah
adalah K ditambah 1 lebih dari sama dengan N. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan langkah dasarnya terlebih dahulu. Langkah dasarnya itu seperti ini yang sudah tertera. Dan since PK plus 1 corresponds to the statement from Pn, then Pk is true, so the statement must be like this. And then true value for all numbers more than equal to 1. Jadi karena PK plus 1-nya itu sesuai dengan bentuk pernyataan PN-nya sesuai, maka PK-nya itu benar. Jadi pernyataannya adalah jika nilai sebenarnya untuk semua bilangan N lebih dari sama dengan 1. Nah, next, mathematical induction explain. There's a same step, basic step and induction step. In the basic step, prove that a statement holds for P is N. And induction step, prove that a statement holds for Pk with K more than equal N. Then the statement also holds for Pk plus 1. Jadi di materi di penjelasan ini yaitu menjelaskan tentang induksi matematika diperluas, yaitu dengan dua langkah dasar dan langkah induksi. Untuk langkah dasarnya kita harus membuktikan bahwa pernyataan berlaku P sama dengan N, dan untuk induksinya kita berlaku pernyataan P sama dengan K lebih dari sama dengan N. Nah, itu juga berlaku untuk P sama dengan K plus 1. Ini adalah untuk contoh soalnya, dan our first step is to suppose that Pn sama dengan N kuadrat more than equal to 2N plus 7 for all natural numbers and more than equal for the natural number that we can enter the beginning is not 1 but 4, because there is information that natural numbers and more than equal 4. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini langkah pertamanya yaitu adalah kita menganggap bahwa P sama dengan ini adalah Pn sama dengan N kuadrat lebih dari sama dengan 2N plus 7. Jadi untuk semua bilangan asli N lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini kita memasukkannya yang awal bukan 1, melainkan 4, karena sudah ada informasi bahwa bilangan asli di sini adalah lebih dari 4. Nah, kita tinggal memasukkan P-nya itu adalah 4 dan menghasilkan 16 lebih dari sama dengan 15. That is P4 is true. Jadi ini adalah benar. Nah, selanjutnya, pada langkah selanjutnya, in the next step, we have to suppose that Pk is true for K more than equal 4, the induction hypothesis. Jadi untuk langkah selanjutnya ini, kita harus menganggap bahwa P adalah K benar untuk K lebih dari sama dengan 4. Ini menetapkan hipotesis induksinya. Ini untuk menetapkan berdasarkan hipotesisnya diperoleh seperti ini. Dan after getting the equation above, do the proof that Pk plus 1 is also true and K plus 1 2 more than equal to 2K plus 1 plus 7. The induction hypothesis states that K plus 1 2 more than equal to K plus 1 plus 14 is true. Then K plus 1 2 more than equal to K plus 1 plus 7 will also automatically be true, because 14 more than 7. Jadi untuk langkah ini adalah setelah mendapatkan persamaan yang atas hipotesis tadi, kita pasti otomatis juga akan menemukan kalau misalkan 2K plus 1 itu plus 7 otomatis juga benar karena 14 lebih besar dari 7. Jadi pernyataan N lebih dari sama dengan 4 itu adalah benar. And then the last strong mathematical induction, there's two steps, induction dan basic. And the basic first proof that P is N is true, and induction like this. Jadi di sini adalah induksi matematika kuat. Pertama itu adalah langkah dasarnya dengan membuktikan bahwa P sama dengan N itu adalah benar. Dan langkah induksinya adalah P sama dengan N dan P tambah N plus 1. Jadi itu benar, benar. Dan K lebih dari sama dengan N, maka gunakan untuk membuktikan bahwa P dan K plus 1 itu juga benar. Nah, ini untuk contoh soalnya, there's an example. First, we have to determine the basic
the basic step first, namely and equal to, where 2 is a prime number, so the statement is true, can process with determining the induction step. Jadi pertama kita harus menentukan dulu langkah dasarnya terlebih dahulu, yaitu n sama dengan 2, di mana 2 adalah bilangan prima nih, sehingga pernyataan ini benar dapat dilanjutkan dengan menentukan langkah induksinya. Nah, untuk langkah pertamanya kita akan menunjukkan bahwa P2 is true. Jadi kita akan menunjukkan bahwa P2 itu adalah benar karena 2 habis dibagi 2 dan 2 adalah bilangan prima. Maka P2-nya adalah 2 habis dibagi bilangan prima adalah ini benar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah if K plus 1 is prime number, then K plus 1 can be expressed as the product of K plus itself. Jadi jika K1 itu adalah bilangan prima, maka K1 itu dapat dinyatakan dengan hasil sendiri, yaitu K1 itu adalah bilangan sendiri karena itu dia habis dibagi. Nah, selanjutnya itu adalah jika K plus 1 is not a prime number, kalau misalkan dia bukan bilangan prima, maka pembaginya itu dari K plus 1 bukan hanya 1, tapi ada K plus 1 itu sendiri, tapi ada bilangan lainnya. Misalkan dinamakan dengan P dan Q, dan hasilnya dibagi Q secara matematis dapat ditulisnya sebagai berikut nih. Nah, yang keempat ini, karena 2 signs to kurang dari sama dengan P, Q kurang dari sama dengan K, the possible value of P and Q are 2, 3, 4, K. Jadi di sini adalah karena 2 kurang dari P, Q kurang dari K, kemungkinan nilai P dan Q-nya adalah 2, 3, dan 4. Nah, mungkin kemungkinannya kita harus memperhatikan kemungkinan nilai P dan Q adalah perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, karena K1-nya itu PQ, maka K plus 1 juga merupakan perkalian dari suatu bilangan prima. Artinya PK plus 1 itu adalah benar. Jadi terbukti pernyataan N lebih dari sama dengan 2 benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. The next material will be explained by May. Okay, the last material, it's principles of mathematical logic. It's number one, it's quantum statement. And the quantum statement, it's the every x with y cannot be proven by giving example of x satisfying y. The invalidity of the statement every x with y can be solved by giving one example of x which does not satisfy property y. The statement of every x fulfills property y can be proven by giving one example of x which does not satisfying property y. Jadi itu adalah quantum statement yang menyatakan bahwa setiap x memenuhi y tidak dapat dibuktikan dengan memberikan contoh-contoh x yang memenuhi y. Tidak diberlakukannya pernyataan x memenuhi y dapat ditunjukkan dengan memberikan satu contoh x yang tidak memenuhi sifat y. Pernyataan tidak sesuai x memenuhi sifat y dapat dibuktikan dengan memberikan satu contoh x yang tidak memenuhi sifat y. Okay, next. Number 2, it's immediate evidence. It's like a direct proof. It's carried out based on the no P statement. P is processed with the property that have been applied. Finally, the Q statement is obtainable. The statement if P and Q can be proven by basing on the new P statement, which is the direct to obtain statement P1, P2, P3, and then Pn, and finally we got Q. As you can see, ini adalah rumus dari prinsip modus ponens dan prinsip yang memberikan dasar konstruksi pembuktian langsung. Prinsip modus ponens adalah sebagai berikut. Jadi P panah Q, P, terus jadinya jadi Q. Dan ini adalah prinsip modus ponens adalah sebagai berikut. Seperti yang bisa kalian lihat, pernyataan kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil dapat dibuktikan secara langsung. Next. So, number 3 is indirect evidence, like jadi itu dibagi ada dua. Yang pertama adalah proof by principle of contraposition. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat.
in the proof using the principle of contraposition to prove P to Q, it is first assumed that Q is not true. And in the fact product P, this means that if P is true, then Q is true. And number 2 is proved by contradiction. Jadi pertanyaan jika A bilangan real dan A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0 dapat dibuktikan dengan kontradiksi. Buktinya diketahui A bilangan real dan A kurang dari 0, andaikan 1 per A kurang dari sama dengan 0, selanjutnya digunakan prinsip bahwa hasil kali bilangan positif dan bilangan negatif adalah negatif. Sebagai berikut, untuk 1 per A kurang dari 0 berarti A kali 1 per A kurang dari 0. Dan ini 1 kurang dari 0, dan untuk 1 per A sama dengan 0 berarti A kali 1 per A sama dengan 0 dan 1 sama dengan 0. Sehingga untuk 1 per A kurang dari sama dengan 0 berakibat 1 kurang dari sama dengan 0. Hal ini berkontradiksi dengan sifat bilangan 1 bahwa 1 lebih dari 0. Jadi yang benar adalah A lebih dari 0, maka A 1 lebih dari 0. Seperti QAD. Next. Okay, so that our presentation, sorry if there is an intentional or unintentional error. Thank you for your attention. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.